Pembaptisan massal yang banal oleh Sabilillah. Perburuan malam itu tak memberiku pilihan selain memangsa diriku sendiri. Bulan tak bersemedi, pijar bintang enggan menerangi. Senda gurau jangkrik dan katak sontak membuat kesunyian retak. Tubuhku yang masih berupaya mengendus aroma kenangan rindumu tentang kecemasan yang rapuh kala menanti tiba senja yang tak bernama. Hapuslah namaku dari ruang hening yang kau sebut sebagai pening. Tuhan tak memberiku pilihan selain memilah-milah antara ada dan ketiadaan. Cukup sesak nafas ini, menghirup udara-udara puisi yang tertempel di kening sekeliling dinding semesta. Itu namamu tergambar jelas di sana. Kupersilahkan sepi hadir di hati mengunci sesuatu yang tak pasti, yang kita beri nama sebagai cinta, atau kerelaan manusia menghapus dirinya belaka demi membenarkan kehadiran rasa. Tuhan, jangan kau tunjukkan kepadaku air mata para ibu, keringat para ayah, ocehan anak kecil tanpa mainan, atau kegalauan seorang manusia yang tubuhnya alfa dari cinta. Sebab tak ada derita yang dapat dibesuk waktu selain kekilafanku meraba tubuh wanita yang kusihir menjadi hampa. Dari sebaik puisi, Tuhan menciptakan hati. Dari selembar saja, Tuhan mengkreasikan Ishak. Dari sepenggal sastra, Tuhan meramu raga manusia. Dari ketiadaan, Tuhan dihadirkan. Dari keberadaanmu, Tuhan menuhankan aku. Dan persilahkan Tuhan hadir di sebuah misa kesedihan, dan beri ruang untuk setan merapal mantra-mantra kesenangan. Ibadah-ibadah cinta tak memberiku pilihan selain menumbalkan nyawa. Kenapa? Lonceng azan yang mengiringi hilir mudik dosa, pahala, doa tak pernah berhenti di telinga yang tuli. Caraku berpapasan denganmu kali ini sebatas menulis puisi. Kuhadirkan kesunyian, kuciptakan kesepian, hunian percobaan sebelum nanti dikuburkan. Rebah tubuh yang rancu, melukis wajah diri yang kalut di pusara waktu, usia, dan dunia yang kian miring ke kanan. Tak ada wafat yang lebih hampa selain wafat atas nama cinta. Kukira demikian perjamuan terliarnya. Ambilkan mangkuk, sepasang sendok dan garpu. Bukalah hidangannya, cicipi daging sastra yang diolah tanpa adanya wanita. Sepah, absurd, pahit, dan marilah melatih rusuk kita untuk tak mencari patahannya yang sering kau rapal dengan nama wanita. Pemakaman itu tak pernah sepi. Malaikat berlarian ke sana kemari, bermain kelereng, petak umpet, atau sesekali mendongeng tentang tugasnya yang sedemikian sia-sia, membosankan, memilukan, dan monoton. Saban hari menanti orang mati, menunggu datangnya tamu bernama roh. Pernah suatu waktu seekor roh berkata, Tuhan adalah spesies terlangka dan hampir punah yang ada di zaman kita hidup saat ini, dan manusia tak ubahnya Tuhan yang terjebak dalam nilai dan angka. Malaikat itu terpaku, tersadarkan akan sebuah pekerjaan yang bisu. Kesibukannya meninju rindu, padahal rindu adalah sekawanan anjing-anjing waktu, menggonggong tanpa suara, cekik longongan menggema, tak bernada, tak berirama, dan parau terdengar di telinga. Bukankah malam-malam, siang-siang, dan senja-senja yang ada di dunia hanya makam-makam fenomena belaka? Tak kita sadari, malaikat tak pernah ada, tak mengada di mana-mana, ke mata-mata yang rabun meraba cinta dan memahat patung berwujud suwung. Para ahli tasawuf, petapa, pesemedi, penyair, penyinyir, dan kami tak ubahnya hati, dididik dari balita hingga binasa, mengeroyok sunyi yang ada di dalam relung diri sendiri. Puisi adalah bahasa paling sakit hati yang kurasakan saat ini, ucap seorang perempuan. Sastra ialah tangan-tangan rasa putus asa yang mencari bahan tamparan kedua. Jelas pemuda itu berkata. Keduanya tetap menulis kecemasan, kesedihan, dan kecurigaan. Di mata malam, telinga muram, wajah bulan yang lebam sehabis begadang, menggadang cinta yang garang. Doa dan rindu bersatu kepada satu waktu yang habis diseduh sendu. Di sebuah kafe yang bernisan buku tertuliskan namaku di situ. Mungkin aku memang orang ketiga di kehidupan mereka. Apa salahnya?
Kusibukkan jemariku mencari hati yang terselip di gawai. Sembrono melayangkan emoji, huruf kapital, simbol hati, atau menggombal sesuka akal kepala. Menguji pahit getir sebuah perasaan terpasung di tiang pancung kebosanan. Akulah mau cinta. Tugasku meretas program isi celana. Kelamin-kelamin yang tak memberi hormat kepada tugasnya. Seperti gagak di malam hari mengabarkan tentang wafatnya potongan ilahi. Namun gagak itu tak pernah memahami bahwa dirinya pun telah mati. Gelap adalah kain kafannya, dan peki azan dari mulutnya, panggilan terakhir kepada penggali liang lahat langit.